semuanya. Pada pagi hari ini berjumpa kembali di dalam ibadah online yang kita akan ikuti bersama-sama. Apa kabarnya? Semua kakak-kakak sekolah minggu berdoa dan berharap semua kita di dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan Yesus. Nah, pada bulan Oktober, tema besar kita adalah tentang profesi. Nah, pada minggu ini khususnya tentang profesi pendidikan. Nah, kebetulan kakak mengajar di sekolah Kristen Ketapang. Jadi kakak sebagai seorang guru, kemudian kakak juga didampingi oleh Kak Esther. Kak Esther mengajar di mana? Tuntas. Di Tuntas. Jadi ya adik-adik, nah di sini di depan, baik kakak sebagai seorang guru, juga Kak Esther sebagai seorang guru. Jadi semua apapun yang Tuhan berikan, talenta, panggilan di dalam diri adik-adik sekalian, baik itu mau jadi dokter nantinya, mau jadi polisi, mau jadi pengacara, atau apapun, mari kita pakai semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi semua kita pasti diberikan talenta oleh Tuhan. Mari kita terus kembangkan dan latih setiap talenta yang Tuhan sudah beri bagi kita. Pada pagi hari ini, mari kakak mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Di rumah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Katakan, Tuhan, aku siap mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Saat teduh selesai, mari kita nyanyikan pujian. Semua baik, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku.
pagi hari ini kami datang kepadamu. Hati kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya, biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan nama Tuhan, kita menyanyikan pujian. Bersama Tuhan aku bisa. Ada gerakannya ya, Kak Esther? Oke. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay yeay yeay. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay 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 yeay. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay 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 yeay. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, masih tetap berdiri, masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Lagi ya dari awal ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Iya. Oke, sudah memuji Tuhan. Silakan adik-adik, boleh duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, firman-Mu pelita bagi kaki.
bagian ini dari awal. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online. Apa kabarnya nih semuanya? Wah, puji Tuhan, luar biasa ya. Nah, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan mengenai hari-hari terakhir Tuhan Yesus di bumi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih juga Tuhan tetap memelihara kehidupan kami beserta dengan orang tua kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Yohanes 13 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus menghabiskan sebagian dari masa hidupnya di kota Galilea? Tuhan Yesus memang sering pergi untuk menghadiri perayaan-perayaan ibadah di kota Yerusalem, tetapi Tuhan Yesus tidak tinggal di Yerusalem. Nah, di kota Galilea ini, sebagian orang percaya kepada Tuhan Yesus ketika mereka melihat dan mendengar Tuhan Yesus mengajar dan melakukan mukjizat-mukjizat penyembuhan. Tapi ada juga orang yang tidak suka, yaitu pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Meskipun ada yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap melanjutkan pelayanannya. Dia tetap mengajar melalui perumpamaan-perumpamaan, dan Tuhan Yesus juga terus melakukan banyak mukjizat. Di dalam keempat kitab Injil, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, hampir setengah bagiannya menceritakan tentang
hari-hari terakhir dari kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik di rumah seringkali sudah mendengar peristiwa-peristiwa sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Tapi kita belum mengurutkan peristiwa-peristiwa itu sesuai dengan urutan waktunya. Nah, karena itu pada minggu ini kita akan melihat peristiwa-peristiwa seminggu sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Mulai dari Minggu Palem atau Minggu Palmarum sampai dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya merayakan perjamuan Paskah atau yang kita kenal dengan perjamuan terakhir. Nah, adik-adik, ketika telah tiba waktunya bagi Tuhan Yesus untuk menyelesaikan misinya di bumi ini dan kembali ke surga, Tuhan Yesus membuat persiapan-persiapan khusus. Tuhan Yesus tahu bahwa Dia akan mati untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ada juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka berencana untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Adik-adik, pada hari yang pertama, yaitu seminggu sebelum hari raya Paskah, Tuhan Yesus tiba di Betania. Betania adalah tempat tinggal Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Di sana, Maria dan Marta, saudaranya Lazarus, mempersiapkan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Maria mengambil minyak narwastu yang sangat mahal dan menuangkannya di kaki Tuhan Yesus. Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus sebagai persiapan untuk kematian dan penguburan Tuhan Yesus. Selain itu, banyak orang juga yang datang ke Betania untuk melihat Tuhan Yesus dan Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian, pada hari yang kedua, yaitu hari Sabtu merupakan hari Sabat bagi orang-orang Yahudi. Karena itu, Tuhan Yesus beribadah bersama dengan para muridnya, kemudian Dia beristirahat. Kemudian, pada hari yang ketiga, yaitu hari Minggu, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem sambil menunggangi seekor keledai. Orang-orang banyak semua menyambut Tuhan Yesus. Mereka mengambil daun palem sambil berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Tuhan Yesus dieluk-elukan oleh orang banyak di sana. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus menunggangi seekor keledai, mereka menyambut Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Raja keturunan Daud. Lalu pada hari yang keempat, Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Pada hari Senin itu, Tuhan Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di bait Allah. Tuhan Yesus membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun." Selanjutnya, pada hari yang kelima, yaitu hari Selasa, Tuhan Yesus mengajarkan dalam perumpamaan-perumpamaan. Tuhan Yesus mengajar tentang kebenaran kerajaan Allah dan Tuhan Yesus juga menegur kemunafikan orang-orang Farisi. Lalu, pada hari yang keenam, yaitu hari Rabu, Tuhan Yesus mengajar di dalam bait Allah. Orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengar Tuhan Yesus mengajar. Kemudian, pada hari yang ketujuh, hari Kamis atau Paskah yang merupakan hari perjamuan Tuhan, Tuhan Yesus berkumpul bersama dengan para murid-muridnya di suatu ruangan. Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur atasnya, kemudian membagi-bagikannya kepada para muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan berisi anggur dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu."
Kemudian setelah perjamuan Paskah, terjadilah perdebatan di antara murid-murid Tuhan Yesus mengenai siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka. Karena itu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan berkata, "Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan keteladanan bahwa mereka harus saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus mendorong mereka untuk mengikuti teladannya dan memiliki kerendahan hati. Di akhir percakapannya, Tuhan Yesus berjanji untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya di rumah Bapanya, dan Dia juga akan datang kembali bagi mereka. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengutus Roh Kudus untuk menjadi penghibur dan mengajar mereka. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan kita hari ini, kita belajar bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 1 minggu sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Tuhan Yesus membuat persiapan-persiapan karena Tuhan Yesus begitu mengasihi murid-muridnya. Kita juga belajar dari keteladanan yang Tuhan Yesus lakukan saat perjamuan Paskah. Bagaimana Tuhan menunjukkan kerendahan hatinya. Tuhan ingin kita semua juga saling melayani satu dengan yang lain. Adik-adik di rumah kita bisa saling menolong, saling membantu. Misalnya adik-adik melihat papa mama sedang kerepotan, sedang kesusahan, butuh pertolongan, kita bisa membantu. Kita membantu kakak kita membantu opa oma, semua yang memerlukan bantuan. Mari kita juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita berdoa untuk orang tua kita, untuk negara kita, untuk keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Adik-adik, kita juga percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan telah menyediakan tempat yang indah untuk orang-orang yang percaya kepadanya di rumah Bapa di surga. Selain itu, kita juga bersukacita, kita juga percaya bahwa Tuhan telah mengutus seorang penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Apapun yang sedang kita hadapi, entah itu sakit ataupun kesedihan, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Roh Kudus akan terus menguatkan kita. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari firman Tuhan kita hari ini, bagaimana kita saling melayani, saling mengasihi, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, sebagai penutup, mari kita membuka kitab kita dari Yohanes 1 ayat 12 sebagai ayat hafalan kita. Yohanes 1 ayat 12. Demikianlah ayat hafalan untuk kita pada minggu ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan juga telah mengutus Roh Kudus sebagai penghibur dalam hati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar dari firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami bisa meneladani Tuhan Yesus, kami bisa saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan berkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang kita sudah dengarkan boleh tertanam di dalam hati kita, dan yang penting kita lakukan di kehidupan kita setiap hari. Nah, pada saat ini mari semua bangkit berdiri dengan sikap yang tegap dan hormat. Kita akan mengangkat tangan kanan kita, lalu taruh di dada kita seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita sudah mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kita persembahan seperti biasa. Adik-adik bisa mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Kemudian atau bisa saja adik-adik bisa mengumpulkan seperti biasa yang sudah mungkin melakukan pengumpulan di dalam amplop ya. Tetap diteruskan. Kita kumpulkan pada saat ini persembahan kita di dalam amplop. Nanti kalau Tuhan izinkan kita bisa bertatap muka kembali dalam ibadah, adik-adik bawa amplopnya dan berikan kepada kakak di sekolah minggu ya. Kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa persembahan ini adalah pemberian Tuhan bagi orang tua kami, dan pada pagi hari ini kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, kami terus mendukung dalam doa untuk situasi saat ini yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, ini adalah masa-masa yang sulit bagi kami, bagi orang tua kami maupun bagi kami, anak-anak. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Mari Tuhan, Engkau yang menolong, berkati dari presiden, bahkan sampai kepada pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka.
di dalam mengambil setiap keputusan. Tuhan tolong sehingga mereka boleh memikirkan dan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Lebih khususnya Tuhan, untuk situasi saat ini, bangsa kami berjuang melawan akan wabah virus corona. Kami terus berharap dan kami percaya kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Dan kami terus percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi bangsa kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk penyelesaian untuk vaksin yang harus diuji saat ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong sehingga vaksin ini boleh diselesaikan dengan sebaiknya dan boleh didistribusikan bagi setiap masyarakat. Bapa, kami juga menyerahkan untuk gereja Kristus Ketapang. Mari Tuhan Engkau yang memberkati para roniawan, majelis, pengerja, dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, Engkau melihat kesetiaan mereka. Di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Kami percaya bahwa apa yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia, karena Tuhan akan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk kami sebagai anak sekolah minggu. Tuhan tolong berikan kesetiaan kepada kami untuk mengikuti setiap ibadah sekolah minggu setiap minggunya Tuhan. Begitu juga di dalam kami mengikuti pembelajaran di sekolah. Tuhan, situasi yang sulit saat ini, tapi kami percaya bahwa sumber hikmat ada berasal daripada Tuhan. Tuhan berikan kepintaran kepada kami sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran jarak jauh ataupun online saat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk orang tua kami. Mari Tuhan Engkau berkati mereka. Berikan kekuatan, kesehatan kepada orang tua kami. Berkati mereka di dalam pekerjaan dan kesehatan serta usaha mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bersaat teduh. Silakan adik-adik bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ya, untuk adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, baik mengikuti ibadah sekolah minggu maupun mengikuti sekolah ya, kegiatan belajar mengajar dari hari Senin sampai hari Jumat. Tetap semangat, tetap berdoa, semoga situasi ini boleh berlalu dari bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye, sampai berjumpa minggu depan. Oke.